Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji, menyembah, menaikkan syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap hidup kita. Mari pagi hari ini dengan hati yang rindu datang menyembah, datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih tak habis-habisnya kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu Kau sediakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Karena
kasihku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, Sebab kami tahu Kau mengasihi kami, Tuhan. demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah
terus pandang Engkau dalam hidup kami. Sebab kami percaya Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dalam puasa 40 hari ini Tuhan, kami bisa menjalani dengan baik, lancar. Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera selalu di dalam diri kami. Tuhan terus tolong pada kami, sehingga kami bisa mengalami mujizat yang luar biasa. Berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan kepada kami semua. Kami berdoa bersafaat Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberi hikmat, akal budi, pemerintahan dari pusat sampai daerah, memberikan keamanan, kenyamanan dalam kami bernegara, bermasyarakat. Tuhan menolong untuk semuanya. Kami berdoa untuk gereja kami Efrata, Tuhan menolong dari Tante Trivena, Pak Hans, Buye, dan staf hamba Tuhan dalam memberikan pelayanan rohani kepada kami semua, memberkati dengan hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Kami serahkan kepadamu juga Tuhan untuk kepengurusan. Biarlah Tuhan menyertai baik itu di Majelis Immanuel maupun di Efrata. Biarlah semua program-program bisa berjalan dengan baik dan lancar, tercukupi dengan segala kebutuhannya. Kami serahkan semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kalau sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan, biarlah memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Semuanya bisa memberikan berkat pada kami semua, berkat rohani yang tiada terhingga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bertemu di saat teduh pemuritan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita belajar tentang perkataan yang membangun. Saudaraku, di Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa mengembangkannya akan memakan buahnya. Saudaraku, jadi perkataan kita itu menentukan siapa diri kita. Perkataan kita menentukan siapa diri kita, saudara. Kalau kita menjadi orang yang perkataannya tidak baik, perkataannya kotor, perkataannya sering mengumpat, maka orang akan menilai kita dari hal itu, saudaraku. Kenapa? Karena orang melihat yang di luar, orang melihat apa yang kita keluarkan, saudara. Kalau perkataan kita tidak terkontrol, maka orang akan bisa menilai seberapa kapasitas kita, seberapa kira-kira baik dan buruknya kita, saudaraku. Ya, saudaraku, ada sebuah ungkapan, ya, mulutmu harimaumu. Nah, ini sebuah ungkapan yang sering kita dengar, ya. Kadang kita menasihati orang juga, hati-hati jaga mulutmu, ya, karena apa yang kamu katakan kadang bisa balik ke dirimu sendiri, ya. Apa yang kamu ukurkan ke orang lain itu akan diukurkan kepadamu, saudaraku. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, dengan mulut kita, ya, saudaraku. Masih ingat ini, saudaraku? Ya, Basuki Cahayapurnama. Ya, kalau dulu dikenal Ahok, ya, Gubernur DKI sampai tahun 2017 kalau nggak salah, ya. Ini adalah orang yang hebat, saudaraku. Ya, orang yang pintar, orang yang cerdas. Ya, kalau dia bekerja luar biasa, pemikiran, ide-idenya brilian, saudaraku. Ya, nggak menunda-nunda pekerjaan, ya, bagus, memikirkan rakyat. Tapi kenapa dia begitu dibenci banyak orang, ya, dibenci banyak orang? Karena
orang itu mengaitkan dengan perkataannya yang kasar, saudaraku. Ya, orang menilai dia kasar. Ya, kalau marah tidak terkontrol, tidak terkendali. Ya, orang banyak tersinggung. Ya, banyak sisi baiknya dari Pak Ahok ini. Banyak sekali, saudara, kelebihannya. Ya, tapi hal yang sepele itu merusak penilaian orang tentang dirinya, saudaraku. Ya, dia dinilai orang yang kasar, orang yang sering mengumpat, ya, misu-misui, ya, dan tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol dirinya, saudaraku. Nah, akhirnya itu membuat dirinya banyak musuh. Nah, mari kita belajar, ya, mengendalikan perkataan kita, saudaraku. Pentingnya perkataan itu dikontrol adalah supaya hari-hari kita yang baik, ya, dan menjadi penuh berkat. Kalau hidup kita di hari-hari kita selalu berkatakan yang baik di mana, yang berkata yang jahat di mana-mana, ngomongnya kasar, ketemu teman kasar, ketemu saudara misuh-misuh, ya, di rumah marah-marah, ya, tidak bisa mengendalikan diri, ya, ada orang ngomong sedikit sudah langsung naik pitam, ya. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, saudaraku. Jadi penting untuk menjaga perkataan kita supaya hari kita menjadi hari yang baik, hari yang damai, hari yang penuh berkat. Ya, orang ketemu kita itu nyaman, orang ketemu kita itu tidak sebel, ya, tidak tidak takut, ya, karena kita dimanapun kita berada, orang menjadi sukacita, orang menjadi damai, ya. Perkataan kita itu tidak membuat orang lain itu emosi, saudaraku. Ya, perkataan kita itu membuat orang itu seneng, ya, membuat orang itu terberkati, terbangun hidupnya, ya, karena mungkin kita memotivasi orang lain, bukan perkataan yang memancing emosi, ya. Lagi ngobrol enak-enak, orang jadi marah karena kita tidak bisa mengontrol diri kita. Amsal 15 ayat yang pertama berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, saudaraku, kendalikan diri Anda supaya Anda lemah lembut, Anda bisa menahan, menguasai diri, ya. Berkata, ya, dari lidah Anda, dari bibir Anda, mulut Anda, itu hal yang baik, hal yang membangun, ya. Maka orang lain kalau ketemu kita nyaman, tidak emosi, ya, malah ingin selalu dekat, ya, ingin selalu berkumpul dengan kita, saudaraku. Nah, perkataan itu juga bisa membuat penyakit kita sembuh, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau perkataan kita itu menyenangkan orang lain, membangun orang lain, nah itu membantu orang lain untuk tetap sehat, ya, saudaraku. Perkataan yang menyenangkan adalah sebuah sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, kata Amsal. Nah, saudaraku, mari berkata yang baik, ya. Perkataan kita itu juga bisa mendatangkan berkat atau kutuk, saudaraku. Ya, perkataan kita kadang kita mengumpat, ya, mengutuk orang lain. Nek orang Jawa itu apa, ya, ngutuki orang lain, ya. Wah, kowe awas ya, kowe nak kowe kena
apa jenenge kena hukumannya Gusti atau apalah, mendoakan yang jelek kepada orang lain, ya, itu keluar dari mulut kita, saudaraku. Alangkah baiknya jika mulut kita, ya, memperkatakan berkat, ya, memperkatakan kebaikan, ya, buat keluarga kita, ya, buat anak istri kita, ya, buat orang tua kita atau siapapun orang yang kita kenal. Biarlah perkataan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku, jadi dengan lidah kita memuji Tuhan, ya, dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Itu keluar dari mulut yang sama, saudara. Jadi tetap mari gunakan perkataan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan selalu kata-kata umpatan, jangan selalu kata-kata yang mengutuki orang lain, saudaraku. Jangan, ya. Walaupun mungkin kita disakiti, tapi mari kita belajar untuk tetap berkata-kata, karena perkataan kita itu mempunyai kuasa, saudaraku. Perkataan kita itu punya kuasa untuk membangun atau meruntuhkan orang lain. Jadi harus kita jaga, saudaraku. Perkataan kita bisa orang yang menggebu-gebu bisa menjadi orang yang tidak punya semangat karena kita memperkatakan hal yang merendahkan, hal yang mengintimidasi, ya, membuat orang tidak bersemangat lagi. Jadi kita harus menjaga perkataan kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita menjaga perkataan kita? Jagalah hati, isi pikiran dengan firman Tuhan. Saudaraku, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi kalau hati kita mengatakan hal yang baik, hal yang membangun orang lain, maka seperti yang tadi, ya, orang akan bisa melihat, menentukan siapa diri kita dari apa yang kita lakukan, daripada yang kita ucapkan, saudaraku. Ya, karena apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita, ya, saudaraku. Jadi dari hati kita itu mengalir, ya, dan itu sesuatu yang membuat kutuk atau mengatakan berkat itu tergantung dari hati kita, isi pikiran kita dengan firman Allah, ya, saudaraku. Karena kalau kita berkata yang baik, membangun yang baik, maka orang akan selalu terbangun hidupnya, selalu merindukan ketemu dengan kita, karena kita adalah orang yang selalu membangun, saudaraku. Nah, yang berikutnya apa? Seleksi apa yang Anda dengar, saudaraku. Jadi kalau Anda sedang menerima suatu berita atau menerima suatu informasi, ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, saudaraku. Ya, Anda harus menyeleksi, ya, benar nggak itu, betul nggak itu, ya. Jangan orang dilaporin orang hal yang jelek tentang diri Anda langsung marah, Anda langsung naik pitam, Anda langsung tidak bisa mengendalikan diri. Jangan. Jadi belajar ketika ada informasi, ada yang memberi sesuatu informasi, jangan yang jelek, jangan langsung untuk merespon dengan cepat, saudaraku. Karena belum tentu orang yang memberi informasi itu benar, ya. Belum tentu orang yang memberi informasi itu tulus, saudaraku. Maksudnya adalah ketika dia memberi informasi itu benar nggak, memang dia tujuannya hanya memberi informasi. Jangan-jangan tujuannya adalah untuk mengadu domba kita, tujuannya adalah untuk
memberi ngobongi hati kita, ngobong hati kita. Nah, kita harus selektif, kita harus jangan cepat untuk merespon, cepat untuk percaya. Kita harus belajar untuk menelaah, ya, belajar untuk mendengar dari dua arah, saudara. Ya, jangan cepat menyimpulkan, karena nanti Anda akan menyesal, saudaraku. Ya, Anda akan menyesal. Ya. Selanjutnya adalah berpikirlah sebelum berkata-kata. Maksudnya adalah ketika Anda mau bicara dengan seseorang, Anda harus tahu orang yang Anda hadapi seperti apa. Kira-kira kalau saya ngomong A, responnya bagaimana? B bagaimana? C bagaimana? Harus berpikir dulu, ya, harus menelaah dulu. Jangan asal ngomong, saudaraku. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayat 3, saudara. Jadi jaga perkataan kita, ya, jangan asal, ya. Kita harus bisa membedakan. Kita bicara dengan orang tua, kita bicara dengan pemimpin kita, kita bicara dengan anak kita, istri kita, harus ada perbedaan, saudaraku. Ya, nek orang Jawa bilang itu harus ada toto kramane, saudaraku. Jadi kalau nggak tahu, saya kurang fasih bahasa Jawa, ya, tapi ada yang namanya kromo inggil lah, ya. Ada yang Jawa ngoko, ya, apalagi banyak kayaknya. Nah, jadi kita harus berpikir, ya, kita harus menelaah, ya, sebelum kita berkata-kata. Kalau saya ngomong begini tuh kira-kira respon orangnya bagaimana? Sopan enggak? Baik enggak? Nah, kita harus bisa begitu, saudaraku. Nah, yang berikutnya adalah perkatakan iman dan firman Tuhan. Jadi setiap saat dalam hidup kita berkata tentang iman kita kepada Tuhan, ya, tentang firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita, saudaraku. Karena itu akan memperkuat iman kita kepada Tuhan, ya. Kita mengalami terobosan dalam hidup kalau kita berkatakan iman dan firman Tuhan. Yesua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini keuntungannya, saudaraku, kalau kita mengatakan firman Tuhan setiap hari, ya, merenungkannya setiap hari, ya, supaya apa? Supaya hidup kita itu hati-hati, hidup kita itu ada alarmnya, saudaraku, karena hidup kita itu kaya dengan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup kita, ya. Perjalanan kita akan berhasil dan kita akan selalu beruntung mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya, jadi jangan jemu-jemu untuk selalu memperkatakan firman Tuhan dalam hidup Anda. Ya, mulai membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif, saudaraku. Ya, perkataan yang positif mulai Anda bangun dalam hidup Anda, ya. Kalau Anda memang perlu memberi masukan, memberi kritik, berilah kritik yang membangun, ya, yang membuat orang lain termotivasi, bukan terintimidasi, saudaraku. Beri kritik yang membangun, teguran yang penuh kasih, dan nasihat yang membangkitkan semangat, saudaraku. Ya, sebuah kalimat, saudaraku, bila perkataan positif dan negatif sama-sama berdampak besar, bukankah lebih baik kita memilih perkataan yang positif? Apalagi memperkatakan firman Tuhan, itu akan membangun roh kita. Ya, selalu berpikirannya positif, karena itu akan memberi dampak dalam hidup Anda. Ya, perkataan positif itu
akan mendatangkan damai sejahtera, ya, bukan pertengkaran, mendatangkan optimisme, bukan pesimis, mendatangkan kekuatan, keberanian, ya, bukan kekhawatiran atau ketakutan, mendatangkan kasih, ya, karena kita mengatakannya positif, yang baik yang terjadi adalah kasih, bukan suatu kebencian. Nah, mari hari-hari ini kita perkatakan firman Tuhan, ya, itu lebih baik setiap hari, ya, supaya hidup kita mendapat terobosannya daripada Tuhan dan hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, saudaraku. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami terus mau belajar untuk berkatakan firman-Mu Tuhan, supaya perkataan yang keluar dari hidup kami adalah perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan iman, perkataan yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa jika kami dekat dengan Engkau, merenungkan firman-Mu siang dan malam, Engkau akan menyertai kami. Amin. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur kebaikan-Mu. Kemarin kami boleh menyembah-Mu, dan minggu yang baru ini kami minta anugerah-Mu. Kami juga sudah menaikkan doa dan mendengar kebenaran-Mu. Tolong kami untuk menjaga perkataan kami, lidah kami memuliakan Engkau dan tidak menyakiti yang lain, tapi justru membangun orang-orang di sekitar kami. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Pak Agus, pakai menjadi alat-Mu yang makin menyenangkan hati-Mu. Memberkati semua umat-Mu, semua anak-anak-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.